Oke, balik lagi semuanya, sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Teman-teman, ini masih mengenai Roy Suryo CS. Kemarin kita reaksi ya. Jadi Roy Suryo itu menuduh bahwa ojol yang menemui Mas Wapres adalah palsu. Dengan analisis-analisis yang menurut saya ya gitu teman-teman. Gak jelas Roy Suryo itu menganalisisnya. Menilainya dari jaketnya yang masih baru, kemudian sepatunya, dan yang lainnya teman-teman. Selain menuduh, Roy Suryo juga dinilai merendahkan teman-teman. Nah makanya ini banyak respon-respon yang bermunculan, terutama dari mitra ojol itu sendiri. Yang pertama yang hadir langsung, yang menemui Mas Wapres langsung, itu udah banyak pernyataan-pernyataan yang membuktikan bahwa mereka benar-benar ojol. Yang kedua dari ojol-ojol yang lain, kemudian dari masyarakat juga. Bahkan ada driver ojol yang memberikan pernyataannya. Driver ojol ini adalah driver yang memang lulusan hukum dan pernah jadi advokat. Pernyataannya sangat menarik dan ini digadang-gadang sebagai balasan bagi yang pertama Roy Suryo, kemudian orang-orang yang memang menuduh bahwa mereka itu ojol palsu. Nah ini akan sangat menarik, makanya kita langsung check it out. Terlalu sehat lah gitu. Dia mungkin penerus perusahaan ayahnya gitu. Malah pantas. Terus ada satu yang ya agak-agak apa? Saya masalah ini fotonya ya. Iya. Tapi sayangnya nggak bisa ditampilkan ya. Ditampilkan tapi kita ini kan aja. Iya begini ya. Nih bisa Nah. kelihatan. Nah itu. Nah gitu ya. Itu ada yang tampak pakai sepatu pantofel mahal juga itu. Ya. Yang di sebelah kanan itu. Ya, Oke. gitu. Gitu. Ya. Jadi artinya gini mas. Saya meskipun ini hanya analisis dari video dan foto ya, tapi biasanya analisis ini ya tidak jauh dari kenyataan gitu, karena Biasanya analisisnya jauh dari kenyataan teman-teman ya. Kita tahu sendiri, kita lihat sendiri ketika meneliti ijazah. Tahulah teman-teman ya, apa yang dinarasikannya itu ya benar-benar narasi tanpa ada bukti. karena penampilan mereka tuh sama sekali tidak mencerminkan tipikal dari para ojol ya. Tidak mencerminkan katanya. Tidak mencerminkan tipikal para ojol. Nggak observasi ini. Nggak ke lapangan. Masalah edukasi, masalah eskalasi, masalah pramuka, ini yang dipermasalahkan oleh pembuat konten dan banyak masyarakat yang nggak ngerti. Ini berbincang mengenai segala macam. Dalam benak saya, kayaknya kita ini sebagai ojol sangat direndahkan oleh mereka yang berkomen dan mereka yang membuat konten. Apakah kita tidak boleh menggunakan kata-kata intelektualitas seperti eskalasi, edukasi, taruna? Jujur saya bilang tadi, saya Lulusan Fakultas Hukum. 17 Agustus 45 Jakarta. Lulusan saya Fakultas Hukum dengan penjurusan lagi adalah hukum internasional. Boleh nanti dicek ijazah aslinya saya oleh Mas Roy Suryo. Nah, ada tuh ya. Roy Suryo, Terus kedua, saya pernah berprofesi sebagai advokat mantap. Boleh saya tunjukin? Boleh, silakan mas. KTA-nya, kartu. Terakhir itu tahun 2012. Saya aktif di Peradi. Oh, Jadi wajar kalau saya punya public speaking. baik. Baik. Ya. Oh, itu ada kartu tanda. Ya, Oh. Peradi tahun 2012. Tahun 2012. Tidak saya perpanjang. Oke. Jadi Baik. untuk public speaking saya rasa ya memang bidang saya. Iya. Boleh dipermasalahkan. Gitu kan? Oke. Jadi sangat lucu. Mengenai jaket saya bilang tadi, saya punya jaket 6. Seminggu sekali saya pasti ganti untuk on-beat. Jadi kalau kita pajak jaket dusun, narik aja nih Mbak, pakai jaket dusun, ya kan? Komplain customer pasti ada. Nah, itu. Apalagi kita dipanggil oleh seorang pejabat, etikanya seperti apa? Etikanya, betul Ini sekali yang Pak. paling penting. Ya kan? Mengenai sepatu, tapi kalau sepatunya ojol mahal, memang kita nggak boleh beli barang-barang branded. Ini sepatu yang dimaksud? Iya, mungkin ini. Dan ini juga hadiah dari kakak saya ketika lebaran kemarin. Ini aslinya sepatunya? Asli Skechers loh. Oh,
Ya kan? Dan ini kakak saya yang beliin Mbak pas lebaran kemarin. Kenapa ini jadi satu permasalahan? Iya. Kalau odolnya pakai barang-barang branded, saya pakai jam tangan, Casio saya beli 1 juta. Apa ini jadi masalah bagi mereka? Iya kan? Jadi seolah-olah odol ini tuh kaum terpinggirkan, kaum yang paling kelas bawah tidak berhak menggunakan kata-kata intelektualitas, tidak berhak menggunakan barang-barang branded, ya kan? Iya. Sungguh mengenaskan kalau mereka mempunyai pikiran seperti itu. Saya sih nggak marah, saya nggak marah, tapi sangat saya sayang. Nah, itu aja. Kalau mereka butuh klarifikasi dari saya, silakan datang ke rumah saya, silakan ketemu saya. Saya biasa ngebit di Gondang Dia. Gondang Dia, Uini, Senen dan sekitarnya itu saya sering ngebit di situ hari-hari saya. Itu dia tanggapan langsung dari ojol, bahkan lulusan hukum, teman-teman. Nah, ini akibatnya ketika Roy Suryo asal ngomong aja, tidak observasi. Tadi saya highlight pertanyaan keren yang muncul dari bapak ini, kurang lebih emang nggak boleh memakai pakaian bagus, rapi, kemudian bersih, seperti itu. Dan memang ketika bertemu pejabat, apalagi ini wapres, ya etikanya harus dipakai langsung dari bapak ini yang ngomongnya. Nah itu maksudnya. Makanya jangan asal tuduh ini Roy Suryo CS. Reply lagi ikut-ikutan. Itu ada yang dikenal nggak? Ada. Ada. Dan itu kami nyatakan yang didatang di dalam undangan itu adalah ada salah satu orang termasuk anggota dari Koalisi Ojol Nasional. Oh, oke. Namun yang harus diketahui bahwasanya undangan itu diberikan kepada para aplikator sebenarnya. Jadi aplikator mendelegasikan orang mitranya untuk hadir di situ. Nah kebetulan ya kan di situ ada salah satu pengurus dari Koalisi Ojol Nasional. Nah cuma yang menjadi polemik saat ini apa? Kan ini kan menjadi polemik nih, ya kan? Diduga bukan benar pengemudi ojol dan tidak mewakili aspirasi teman-teman. Bisa dipastikan mereka adalah pengemudi ojol semua dan mempunyai akun semua. Punya akun jadi, semua? Tolong buat para masyarakat umum ya, jangan menggabungkan antara kepentingan politis dengan kepentingan ojol. Sebenarnya mereka itu kan hanya menyampaikan apa yang menjadi keluhan ojol saat ini. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan politis. Jadi stoplah untuk menganalisa, membuat persepsi dan pandangan yang sebetulnya malah memecah belah bangsa ini. Tadi kan dibilang mereka punya akun, mereka benar-benar ojol. Kemarin kita reaksi salah satu rapper ojol dari Mbak Rizka memperlihatkan akunnya sendiri. Beliau udah aktif ya dari beberapa tahun ke belakang sebagai ojol. Itu teman-teman. Alhamdulillah, aksi dari teman-teman ojol di Kota Bandung hari ini berjalan dengan lancar. Oh ya, aksi damai. Melakukan aksi damai. Ini dari Neng Ojol, Mbak Irma. Dan ditemani warga, TNI, Polri, dan pemerintahan Kota Bandung. Hari ini kita fokus cuman untuk solidaritas saudara Afan Kurniawan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Kami tidak nodo Pak Polisi. Kami tidak berpikir jelek. Tapi kami cuma berpikir mamanon nasib keluarga Afan ditanggung jawab ke. Jangan sekedar formalitas Pak. Yang kami perhatikan yang hadir duluan di rumah Afan justru bukan dari pihak kepolisian, tapi justru pihak-pihak yang bersimpati secara langsung. Saya sampaikan yang pertama-tama ucapan yang mengapresiasi kegiatan ini. Kami percaya rekan-rekan yang tergabung demo menyampaikan pendapat di muka umum secara bersahaja, secara ramah, menggelar kegiatan ini dengan kedewasaannya, dengan kesadarannya, yang pada akhirnya penyampaian tuntutan yang disampaikan kepada Bapak Kapolda dapat kami fasilitasi dengan sebaik-baiknya. Nah ini ketika di depan Monas,
Ribuan ojol gelar aksi damai. Pada ngasih bunga ya teman-teman ke aparat yang berjaga di sana. Nah ini Bariska ngebagiin bunga. Salah satu orang yang datang ke Mas Wapres ya, yang diundang. Nih yang dikatain Intel nih, tukang bakso segala macam nih. Ini katanya kader PSI, ini tukang apa? Polisi dagang kembang sekarang loh. Aduh, ampun. Bre, ojol asli bro. Asli dong. Ojol asli. Kumpul semua. Ya, yang diundang Wapres kumpul semua. Pada kumpul. Kemarin para ojol ketemu sama wakil presiden sama Mas Gibran, ya. Lantaran pakaiannya rapi, jaketnya bersih, mukanya glowing, dituduh ojol-ojolan. Ini orang pada kenapa ya bawaannya seujon terus? Iya. Masa sih nggak pakai logika ya? Sekelas ketemu wakil presiden orang nomor 2 di Indonesia gitu, masa harus pakai baju seragam compang-camping, setelan kuli, setelan ngarit? Ya kali segak punya-punyanya kalian pakaian bersih dan rapih ya. Ya minimal merenan minjem heula ka tetangga, minjem heula ka teman sesama ojol yang rapihan gitu seragamnya, biar nggak malu-maluin gitu. Nih soal mukanya kenapa pada glowing, sampai ada yang nunjukin ya. Nunjukin komedo sampai ke komedo-komedonya gitu, ditunjukin bahwa mereka itu beneran ojol. Lucunya ada yang dituduh pengusaha, ada yang dituduh Intel, ada yang dituduh calon gagal. Dan ya mereka klarifikasi satu-satu, bahkan menunjukkan profesinya bahwa beneran mereka itu beneran ojol. Ini sampai aplikatornya membuat surat keterangan bahwa yang bersangkutan ojol asli. Hei warga, hari kalian pada kunaon, pada kenapa hei? Soal seujon ke ijazah palsu juga ini teh belum kelar-kelar. Masa harus seujon ke ojol? Tabayun gara tabayun heula nya, sok tanyakeun heula ka jelemana langsung. Kalau mengenai Pak Jokowi, Mas Gibran ataupun keluarga Pak Jokowi, pasti ini Roy Suryo suudon terus bawaannya. Berdalihnya analisis, penelitian. Kemarin meneliti ijazah ataupun skripsi aja salah. Sekarang meneliti ini salah juga. Saya datang ke Polda Metro itu untuk membawa surat ini. Ini koalisi advokat. Surat permohonan penetapan tersangka terhadap Roy Suryo CS. Surat permohonan. Kenapa begitu? Karena kita harus lebih konsentrasi ke situ. Terus yang kedua adalah persoalan demonstrasi dan lain sebagainya itu biarkan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang paling penting adalah ini sudah terlalu lama nih. Saya lagi menagih Polda Metro SP2 HP saya, dan saya menemui penyidik saya untuk bertanya apakah sampai di mana penyidikan yang dilakukan hingga terakhir sebelum demonstrasi dilakukan. Dan harus segera dilanjutkan terus biar mendapatkan kepastian hukum, ya kan? Apalagi pihak-pihak sana tuh udah ngurusin demo tuh. Nah, ada yang senang kalau ada demo itu terhambat pemeriksaannya. Tetapi tunggu dulu, bahwa Polda Metro Jaya itu harus on the track. Jadi anarki 2025 itu jangan memecah konsentrasi kita untuk perbuatan hukum pidana yang dilakukan, perbuatan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Roy Suryo CS, ya, segera menaikkan status mereka menjadi tersangka. Karena ini semakin lama rakyat atau publik atau pendukung kami, kalaupun dikatakan itu adalah kelompok kami atau pendukung kami, itu bertanya terus nih kapan ya Polda Metro harus tegas juga di sini, ya, tegas untuk segera menaikkan ini di ranah tersangka. Kami harapkan Roy CS ini yang utama adalah Roy Suryo tuh ya, itu harus segera ditetapkan sebagai tersangka tuh. Koalisi advokat ya melapor, memberikan surat permohonan ke Polda Metro Jaya untuk segera menersangkakan terutama Roy Suryo. Tadi pernyataannya seperti itu. Selain Roy Suryo itu saya melihat video Tifa
ingin merasakan bagaimana rasanya di penjara katanya. Jadi Tipa sudah memberi lampu hijau yang sangat terang benderang. Makanya harus segera diproses. Karena ya keinginan Tipa sendiri. Seperti itu teman-teman. Tapi memang ini kalau dibiarkan terus, Roy Suryo CS selalu bawaannya sudon melulu teman-teman. Analisisnya wah jauh dari kata akurat. Apalagi menganalisis ini nih. Para ojol menuduh bahwa mereka itu palsu yang menemui Wapres itu. Makanya nih tadi kita lihat ya balasan-balasan dari ojol itu sendiri, dari masyarakat dan yang lainnya teman-teman. Itu dia, saya kira dicukupkan sekian informasinya. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it, catch you later.